Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang sangat mulia. Seperti biasa dalam program kepribadian seorang muslim yang nanti kita akan membahas dari kumpulan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafidhahu ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah kita simak pada pembahasan sebelumnya, pembahasan ini akan dijelaskan oleh beliau Fadilatul Al-Ustadz Rizal Yuliar LC hafidhahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Dan di kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Ma'had Lu'lu'ul wal Marjan di Kota Magelang. Ada Ahi Ihsan. Assalamualaikum. Dan juga ada Ahi Faisal. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabarnya semua nih? Ya, dalam mungkin kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita akan bahas tentang hadis yang ke-14 ya. Insyaallah. Karena sebelumnya kita sudah sampai di hadis ke-13. Dan tentu kita harapkan juga kepada pemirsa yang sudah mengikuti pembahasan kami dari awal untuk kembali menyiapkan catatan Anda agar kita bisa memetik faedah dan manfaatnya. Untuk hadis ke-14 ini Ustaz, kita akan membahas seputar apa Ustaz? Di hadis ke-14 insyaallah tentang konsekuensi dari ilmu. Konsekuensi dari ilmu, Masya Allah. Ya, mungkin langsung saja kita simak dulu dan nanti kita buka ruang untuk interaktif dan tanya jawab itu. Insyaallah. Ya, fadhlan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik dan berbahagia ini kita kembali bersama-sama untuk mengkaji tuntunan Islam yang terkait dengan kepribadian seorang muslim. Bagaimanakah semestinya seorang muslim, seorang muslimah memiliki kepribadian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana tadi telah dibuka bahwa insyaallah kita akan melanjutkan kepribadian yang ke-14 dari rangkaian hadis yang disusun oleh beliau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Hadis yang ke-14 ini mengkaji tentang salah satu kepribadian seorang muslim, apa yang semestinya dia lakukan setelah ia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu. Pemirsa sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, semangat untuk menuntut ilmu pada diri setiap muslim dan muslimah sudah tidak diragukan lagi. Masing-masing bersemangat untuk belajar ilmu agama, mengkaji tentang Islam, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban pada diri setiap muslim. Maka motivasi itu ada. Kemudian kita lihat alhamdulillah di mana-mana sekarang sudah mulai tersebar luas berbagai bentuk majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dikaji dan dibahas dengan seksama ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai materi pembahasan. Maka yang ingin kita kaji di kesempatan kali ini adalah apa yang sekiranya menjadi konsekuensi ilmu,
apabila seseorang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, dia telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Apalagi kalau dia di setiap pagi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat menghantarkan diri seorang hamba kepada Allah karena ilmu itu dia amalkan. Berbeda dengan ilmu yang ditumpuk oleh seseorang menjadi koleksi wawasan ilmiahnya. Ini tidak menjadi ilmu yang bermanfaat manakala dia tidak mengamalkannya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menjadikan seorang hamba ketika beramal maka amalnya diterima. Dia jadikan buah manis dari ilmunya itu adalah amal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu membisikkan kepada pemiliknya agar diamalkan. Jadi ilmu itu akan menuntun seseorang yang memiliki ilmu tadi untuk diamalkan. Fa in ajabahu, jika ia sambut panggilan untuk diamalkan tadi, maka ilmu akan menetap pada diri seseorang. Wa illa, namun apabila dia tidak mengamalkannya, irtahal, ilmu itu akan pergi. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan sabda beliau seakan mewaspadakan kepada kita untuk meluruskan tujuan dari ilmu yang kita pelajari. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama أو تماروا به السفهاء أو لتجترئوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seakan beliau menyampaikan kewaspadaan untuk kita agar kita mawas diri. Beliau bersabda, jangan kalian menuntut ilmu agama untuk merasa layak disandingkan dengan para ulama, untuk merasa sudah tepat untuk berbanding bersama para ulama, untuk mendapatkan predikat para ulama sebagaimana para ulama yang lain. Jangan. Kata Nabi SAW, ilmu agama itu tidak dituntut untuk hal tersebut. Tidak dipelajari hanya sekedar untuk mendapatkan predikat, disamakannya dia dengan para ulama. Aulitumaru bihis sufaha. Jangan pula kalian menuntut ilmu sekedar untuk mendebat orang-orang yang dianggapnya bodoh. Tidak. Ilmu itu tidak dipelajari hanya sekedar untuk menjadikan diri kita pandai bersilat lidah, kemudian kita membodoh-bodohi orang dengan ilmu yang kita miliki. Tidak. Aulitajtari'u bihil majalis. Tidak pula ilmu agama itu dipelajari untuk menjadikan diri kita layak untuk duduk di majlis-majlis dalam rangka berfatwa. Tidak untuk itu. Kemudian Nabi mengingatkan, faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal tadi, hal yang demikian ini, fannarun nar, maka nerakalah yang layak baginya, nerakalah yang layak baginya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Para pemirsa sekalian, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa pada pembentukan pribadi kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang alhamdulillah kita bersemangat untuk menuntut ilmu,
Karena kita tahu bahwa belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Tapi jangan sampai ada di dalam hati kita keinginan setelah kita nanti berilmu, maka kita ingin disandingkan dengan para ulama, sejajar sama. Tidak pula untuk merasa pandai bersilat lidah mendebat orang-orang yang dianggap bodoh oleh dirinya. Atau dia menganggap bahwa dengan ilmunya itu dia sudah layak untuk duduk di majlis-majlis ilmu, di mimbar-mimbar dalam rangka berfatwa. Barang siapa yang kehendak dirinya adalah itu, maka dia lebih layak untuk mendapatkan balasan berupa siksa api neraka wal'iyadzubillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, au litasrifu wujuhan nasi ilaih. Jangan pula kalian belajar ilmu agama untuk menjadikan pandangan orang tertuju kepada dirinya, menjadi pusat perhatian. Lihat aku sekarang sudah berilmu, aku sudah layak dianggap sebagai ulama. Lihatlah kepadaku. Dia ingin orang-orang tertuju perhatiannya kepada dirinya. Ini pun adalah tujuan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Pribadi seorang muslim, pribadi seorang muslimah, mereka tatkala berilmu, mereka mendapatkan anugerah berupa ilmu, maka ia berharap agar ilmunya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dapat menuntun dirinya menuju amal, sehingga ia bisa semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu itu tidak menjadikan dirinya beramal, tidak menjadikan dirinya lebih dekat, terus menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu pertanda bahwa ada yang perlu dikoreksi pada dirinya. Jangan-jangan dia belajar hanya sekedar untuk dipandang sebagai seorang alim, hanya untuk disejajarkan dengan para ulama, hanya untuk pandai bersilat lidah di hadapan orang-orang yang dianggap bodoh oleh dirinya, atau hanya sekedar untuk menjadikan dirinya itu layak duduk, berdiri di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis untuk berfatwa. Tidak. Seorang muslim, seorang muslimah memiliki pribadi yang bersih. Dia benar-benar menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan ilmu tersebut berbuah manis berupa amal yang saleh. Waspada terhadap godaan dan bisikan syaitan yang ingin menggelincirkan kita, yang seharusnya kita belajar ilmu agama untuk diamalkan, tapi syaitan mengajak kita justru untuk menjadikan diri kita memiliki tujuan-tujuan yang buruk dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallah. Subhanallah ya. Pembahasan yang begitu bagus sekali dan juga sangat penting untuk kita perhatikan. Karena mungkin kita sebagai thalabul ilmi terkadang banyak sekali kecondongan-kecondongan yang sebagaimana tadi saya sampaikan gitu. Kita belajar mencari ilmu agama, ternyata dalam hati kecil kita nih terkadang ada seperti itu. Dan nanti kita bahas di segmen selanjutnya bagaimana sih kiatnya agar kita bisa terlepas dari kecondongan yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Dan tentunya nanti kita akan berikan kepada Akhi Ihsan dan juga Akhi Faisal untuk bertanya nantinya. Baik pemirsa, kita akan istirahat sebentar insyaallah. Usai jeda dan juga pariwara berikut ini kita akan kembali lagi untuk membahas tentang hadis yang ke-14, yakni tentang konsekuensi dari ilmu sebagai seorang muslim, yang merupakan salah satu kepribadian seorang muslim yang sangat agung untuk kita perhatikan. Maka dari itu kami harapkan Anda tetap di channel ini, jangan beranjak dari pembahasan kepribadian seorang muslim. Insyaallah kita akan segera kembali lagi.